Shalom, bagaimana saudara? Sudah capek? Ya saya berharap saudara, ya bulan Desember biasanya bulan-bulan yang sangat melelahkan ya. Ya sangat melelahkan, capek ya saudara. Ya capek semuanya lah saudara, tapi saudara percayalah bahwa kelelahan kita di dalam Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, itu yang memberi kita tetap semangat sekalipun mungkin tubuh saudara ya lelah ya. Tetapi karena kita punya janji Tuhan itu membuat kita tetap punya spirit untuk terus ya semangat melayani Tuhan. Baik, saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita yaitu rindu hidup jadi berkat. Sepanjang tahun 2025 ini saudara kita mengambil tema besar yaitu hidup yang berdampak. Ya, dan saya berharap saudara ya coba saudara nanti ya renungkanlah saudara sepanjang tahun 2025 ini apakah melalui firman-firman yang kita tabur itu saudara itu sungguh-sungguh berdampak dalam kehidupan saudara. Ya, coba kalau yang dulu mungkin suka marah-marah, suka emosi, saudara coba saudara pikirkan sepanjang tahun ini apakah emosi saudara itu sudah berkurang atau semakin jadi. Ya. Coba saudara renungkan hal itu. Apakah hidup saya semakin hari menjadi berkat bagi istri, suami, anak, mantu, cucu, teman-teman dan sebagainya. Ya. Coba saudara ya renungkan hal itu. Supaya apa saudara, tahun yang baru nanti kehidupan kita tidak sama dengan tahun 2025. Ada sesuatu yang kita capai, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Dan untuk mengakhiri minggu terakhir ini saudara, sekali lagi akan ditutup dengan satu kerinduan. Hidup kita jadi berkat. Nah saudara, saya percaya bahwa setiap kita, semua orang pasti ingin diberkati, amin. Siapa yang ingin diberkati? Biasanya kalau yang diberkati itu fokusnya kepada siapa saudara? Kalau saudara ingin diberkati fokusnya kepada siapa? Kepada siapa? Ya kita sendiri saudara ya. Ya, karena kita rindu diberkati ya fokusnya diri sendiri. Tapi nanti kita akan belajar konsep diberkati, orang diberkati apakah itu semuanya fokus diri sendiri atau kepada yang lain. Nah saudara kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Filemon. Ya, kita akan baca kitab Filemon pasal 1, memang cuma satu pasal saudara Filemon itu saudara ya. Filemon ya 1 ayat 1 sampai yang terakhir dikatakan di sana. Salam dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami dan kepada Afia saudara perempuan kita dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku.
Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan kembali kepadamu. Nah saudara, jadi melalui pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana hidup kita itu menjadi berkat melalui teladan yang bernama Filemon. Nah saudara, sekali lagi kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang apa saudara? Menjadi berkat. Ya. Jadi kehidupan diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat. Jadi kalau tadi saudara, siapa yang ingin diberkati, semuanya angkat tangan. Nah saudara, semua konsep dunia itu kalau diberkatinya untuk siapa saudara? Untuk diri sendiri, tapi konsep Kristiani itu sebaliknya. Kalau kita diberkati Tuhan, hidup itu bukan untuk diri sendiri, fokus kepada pribadi kita, kesenangan diri sendiri, tapi saudara, hidup diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan contoh yang kita baca tadi adalah satu yang bernama Bapak Filemon, memberikan teladan bagaimana kehidupannya itu berdampak, menjadi berkat dan membawa pengaruh rohani bagi sesamanya atau orang lain. Nah, saudara, apa yang dilakukan Filemon? Sehingga Filemon ini satu pribadi yang, saudara, yang luar biasa. Ya. Yang pertama, saudara, karena Filemon ini memiliki kerelaan untuk melayani. Jadi sifat atau kehidupan Filemon sehingga dia berdampak dan mempunyai pengaruh secara rohani juga kepada orang lain. Karena yang pertama dia memiliki kehidupan yang rela untuk melayani. Sebagaimana ayat yang pertama dikatakan di sana dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih. Perhatikan kalimat berikutnya, teman sekerja kami. Ya, saudara. Jadi Filemon ini saudara dikatakan teman sekerja kami. Filemon disebut sebagai rekan sekerja Rasul Paulus dan Timotius. Hal ini membuktikan saudara bahwa Filemon ini bukan anggota atau seorang pribadi yang biasa, yang umum. Saudara, tapi dia seorang yang begitu aktif melibatkan dirinya di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Dia bukan pasif menunggu di dalam pelayanan, tapi dia aktif. Dikatakan rekan sekerja Rasul Paulus. Saudara, kehidupan diberkati adalah kehidupan yang bukan hanya menunggu, tapi kehidupan yang terus membawa dampak. Ya. Berkat terbesar bukan saat kita menerima, tapi ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi
saudara, saya berharap melalui firman Tuhan ini kita tidak hanya puas menjadi jemaat yang banyak orang berkata, udahlah saya mau jadi jemaat awam saja, biasa saja. Kenapa? Kalau saya terlalu aktif nanti tahu dapurnya. Loh saudara, kalau tahu dapurnya sendiri kan nggak apa-apa saudara ya. Kalau dapur orang lain mungkinlah saudara. Ya. Nanti tahu dapur-dapurnya, dalam-dalamnya ribet kan saudara. Rumahnya sendiri, kalau saudara mengaku ini milik saudara, saudara atau saudara hanya sebagai simpatisan atau sebagai pendatang saja, atau sebagai tamu saja di tempat ini. Banyak orang nggak mau melibatkan diri karena saudara alasannya seperti itu, saya sering dengar itu saudara. Udahlah, pokoknya habis ibadah pergi keluar, udah nggak mau ribet, saudara. Ya saudara, kalau begini ya hidupnya nggak diberkati saudara. Ya, hidupnya akan gitu-gitu saja. Bahkan bukan semakin kuat, akan semakin apa saudara? Semakin lemah. Karena nggak siap untuk menghadapi apa saudara? Tantangan. Nggak siap untuk menghadapi gesekan. Dan selama kita hidup itu kita tidak bisa saudara terlepas dari hal itu. Kita pasti akan menghadapi situasi seperti itu. Sebagai seorang pasangan suami istri saja saudara. Di sini siapa yang sudah berumah tangga nggak pernah tengkar? Ada? Kalau nggak ada saya mau belajar, saudara. Bagaimana caranya saudara itu nggak pernah tengkar, nggak pernah eng-engen. Ya saudara. Ada yang sebulan nggak ngomong, ada yang seminggu nggak ngomong, ada yang berbulan-bulan nggak ngomong, saudara. Saya percaya saudara, pasti kita ada gesekan. Ya, nah masalahnya ya harus diselesaikan, harus dihadapi, dijalani. Bagaimana caranya supaya gesekan itu tidak selalu sering terjadi. Kadang-kadang terjadi nggak apa-apa kata orang itu kembangnya apa? Rumah tangga, saudara. Habis omong-omong begitu, saudara, kemudian diselesaikan di tempat yang lain, saudara. Dan akhirnya bukan tambah jauh, tambah akrab, saudara. Saudara, jadi berkat terbesar bukan saat kita menerima saja, tapi sebaliknya kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya berharap saudara setiap kita sudah dikasih karunia oleh Tuhan. Minimal satu karunia. Sehingga kalau saudara baca dalam 1 Petrus dikatakan di sana, supaya kita melayani satu dengan yang lainnya dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi nggak ada kita yang istilahnya itu hanya ya melihat saja, ya, hanya mau menjadi penonton saja, hanya mau memanasi bangku saja, hanya mau jadi pengamat, penilai, pengkritik, saudara, dan tidak melibatkan diri di dalamnya. Enggak saudara, semua kita dipanggil untuk terlibat dalam pembangunan bait Tuhan, rumah rohani kita, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu bukan untuk kesenangan diri sendiri, untuk kebanggaan kita sendiri. Tapi Tuhan karuniakan itu kepada kita, setiap kita yang ada ini saudara. Supaya kita bisa saling membangun. Sehingga saudara seperti bangunan itu, bata itu saudara. Disusun. Ya, semennya itu adalah karunia-karunia itu. Batanya itu adalah kita. Nah semennya itu perkat itu saudara. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi satu bangunan yang kokoh, yang kuat. Nah saudara, jadi libatkan diri saudara. Jangan hanya saudara tiap minggu itu hanya ya bangku nomor 3, urutan kedua itu milik saya. Sehingga kalau ada orang mendapati itu saudara pulang pergi. Saudara, enggak saudara. Ya. Duduk di mana saja memang paling enak di depan saudara. Tidak akan banyak gangguan. Kalau saudara di belakang itu orang apa saja saudara bisa lihat. Makanya dulu kalau saya sekolah itu dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi itu, saya biasanya pilih bangku yang pertama. Walaupun seringkali jadi sasaran tembak dosen-dosennya atau gurunya, saudara. Ya. Karena apa? Oh kalau di belakang itu mata kita bisa melihat
teman-teman di depan, sehingga kita nggak bisa fokus. Tapi anehnya kalau di gereja, bangku paling depan itu pasti apa saudara? Kosong yang paling penuh, di belakang karena bisa main. Tapi di sini nggak ada. Ya, berarti pengakuan yang jujur. Saudara, jadi ambil bagian di dalamnya saudara. Ya. Sehingga saudara di gereja ini bukan rame di dalam mulutnya, tapi rame karena apa saudara? Semua bergerak bekerja. Tapi kalau kita enggak banyak bekerja, yang rame siapa saudara? Mulutnya. Tapi kalau semuanya bekerja bersama-sama, mulutnya enggak sempat ngomong karena sudah capek dulu tenaganya saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita akan masuki tahun yang baru nanti, libatkan diri saudara, jadi berkat. Kenapa? Orang yang diberkati itu adalah menjadi berkat. Orang yang diberkati bukan hanya menerima, tapi melibatkan diri, memberi diri, saudara. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, apapun saudara. Dalam pekerjaan Tuhan enggak ada yang, wah itu yang nomor satu, enggak ada saudara. Saya pernah ya dengan seorang sopir lah saudara begitu, driver begitu. Ya saya bilang sebetulnya upahnya saya sama Pak dulu itu bensin ya, tahu saudara bensin ya, saudara. Dia kan mengemudi, nyetir begitu ya, walaupun ada nyetirnya juga menakutkan saudara ya. Karena pernah satu hari di Perum itu saudara, trotoar bisa naik mobilnya saudara. Nah saudara, saya bilang Pak bensin itu upahnya sama loh, kalau Pak bensin sungguh-sungguh pelayanan ini untuk Tuhan loh. Jadi upahnya sama, yang diantar dan ngantar itu sama. Kalau itu semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Bahkan mungkin Pak bensin nilainya lebih tinggi nanti. Mungkin hamba Tuhan motivasinya beda. Tapi Pak bensin punya motivasi yang benar. Bahwa dengan dia punya tenaga, itu punya keahlian nyetir itu, mengantar hamba-hamba Tuhan sampai ke desa-desa, ke Cibunut waktu itu. Saya bilang begitu. Atau saudara sebagai seorang koster, ada yang seorang koster saudara ya, nilainya sama saudara, sama yang berdiri di mimbar ini di hadapan Tuhan. Selama itu saudara lakukan untuk Tuhan. Saudara sebagai aser sama nilainya dengan yang berbicara ini di hadapan Tuhan. Kalau selama saudara lakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara sebagai pendoa syafaat, saudara sebagai seorang dekorasi, semua apa yang saudara lakukan selama untuk Tuhan, nilainya itu sama saudara. Kecuali kalau siapa dulu saya. Nah kalau sudah saya atau aku, ya sudah saudara. Nilainya di sini saja, nggak ada nilai kekal saudara. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, apapun yang kita sudah lakukan dan kerjakan, saudara kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Saya berharap setiap kita tidak hanya jadi penonton yang baik, pendengar yang baik. Tapi saya berharap saudara, tahun yang baru nanti sudah melibatkan diri dengan apa yang ada. Aku sudah tua, saudara. Sudah tua bukan berarti nggak bisa apa-apa, saudara. Mungkin tenaga saudara yang mungkin sudah tidak sekuat pada waktu itu. Sudah banyak waktu di rumah. Nah saudara, daripada lihatin ini saudara, lebih baik saudara duduk, kemudian apa saudara? Komat kamit begitu. Dalam arti berdoa maksudnya saudara. Enggak perlu teriak-teriak, tapi saudara saat duduk berdoa untuk pekerjaan Tuhan, itu suatu pelayanan saudara. Sehingga saya percaya kalau itu semuanya melakukan hal itu saudara, tahun depan kita akan belajar tentang revival saudara. Kebangunan rohani di akhir zaman ini. Nah saudara, dimulai dari apa? Dari orang yang berdoa. Oleh sebab itu saya berharap saudara tahun 2026 nanti gereja kita bahkan sinode kita mengerti tema besar revival, kebangunan rohani. Dan itu dimulai dari apa? Orang-orang yang melibatkan diri dalam doa dan pelayanan. Ya, itu yang pertama saudara. Yaitu dia
memiliki kerelaan untuk melayani. Yang kedua, saudara, memiliki iman dan kasih. Ayat yang kelima dikatakan, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa, clear sekali saudara. Kehidupan Filemon ini, imannya fokus tertuju kepada siapa saudara? Kepada siapa? Imanmu kepada siapa? Tuhan Yesus, titik, enggak ada koma. Imannya itu fokus kepada Kristus, enggak ada yang lain. Enggak ada yang namanya Gunung Jati, enggak ada namanya Sunan Kalijaga, enggak ada lagi, apalagi saudara, Badugu, orang pintar yang lain kecuali Yesus. Karena banyak orang Kristen saudara, selain Yesus ada yang lain. Bahkan saudara, atribut kekristenan pun dijadikan apa saudara? Jadikan jimat. Siapa di sini yang di kotak uang usahanya dikasih ditempel salib Yesus di situ? Satu hari saya lihat saudara, saya tanya kenapa kok salib ditempel di situ? Supaya setannya apa namanya itu yang suka mencuri itu? Tuyul, tuyulnya nggak ngambil uang saya kan saudara. Saudara, supaya nggak mimpi buruk, maka Alkitab ditaruh di balik bantal. Ada orang-orang semacam itu saudara. Dengan salib, dengan Alkitab ditaruh di tempat tidur supaya dijaga oleh Tuhan. Tuhan menjaga bukan karena ada Alkitab atau ada salibnya itu saudara. Tanpa Alkitab, tanpa salib pun kalau sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, pelindungan Tuhan, Tuhan bekerja saudara. Tuhan tidak bekerja tergantung ada Alkitab atau ada salibnya enggak di rumah saudara. Tapi ada imannya enggak? Imannya kepada Yesus. Dan imannya itu diwujudkan, dipraktekkan dalam apa saudara? Dalam tindakan kasih kepada orang-orang kudus, kepada sesamanya, kepada anak-anak Tuhan. Jadi iman yang sempurna itu iman bukan hanya sekedar kata-kata, tapi iman disertai dengan tindakan. Ya. Dan Filemon itu sudah dikenal bukan karena jabatannya, kedudukannya, tapi karena imannya kepada Kristus dan kasihnya kepada sesamanya. Jadi Filemon dikenal bukan karena jabatannya. Dia sebagai seorang tuan, Onesimus itu adalah budaknya saudara. Dia punya budak. Kalau dia punya budak itu berarti bukan orang miskin. Orang apa saudara? Orang kaya. Punya. Orang yang punya kedudukan. Tapi dia dikenal bukan karena jabatannya itu. Tapi karena apa saudara? Karena imannya kepada Kristus. Dan kasihnya kepada sesama. Nah kasih tanpa iman akan goyah. Iman tanpa kasih akan kering. Saudara. Jadi iman dan kasih itu enggak bisa dipisahkan seperti mata uang. Dua mata uang itu saudara. Enggak bisa hanya sebelah saja. Harus bolak-balik saudara. Baru bisa laku uang itu. Nah begitu juga iman tanpa kasih itu enggak ada nilainya. Saudara. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yakobus, saudara. Kita akan lihat di situ. Yakobus 1:17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Mati ada dampaknya enggak, saudara? Ya, dampaknya nangis yang ditinggalkan, sedih ditinggalkan. Tapi maksudnya kehidupannya sudah enggak ada dampaknya apa-apa bagi orang lain. Ya, jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Demikian juga dalam Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Artinya iman bukan sekedar iman, tapi iman disertai dengan tindakan yang nyata. Yaitu berwujud kasih. Kalau kasih itu menerima atau memberi. Terima kasih, terima kasih. Jadi jangan terima. Tapi supaya sempurna iman kita, hidup kita, terima dan kasih. Ya, jadi kalau sudah terima, ingat saya ya. Enggak, saudara. Maksudnya jangan hanya terima, tapi juga harus kasih. Ini dimiliki oleh Filemon. Imannya diwujudkan dalam kasih, kasihnya diwujudkan dalam apa, saudara? Paulus tadi minta kepada Filemon ini supaya Onesimus ini diterima kembali. Saudara, bukannya sebagai budak, tapi sebagai seorang sesama anak Tuhan. Lebih daripada seorang budak. Nah, pada zaman itu sesuatu yang tidak mudah loh, saudara. Budak itu diperlakukan, saudara, tanpa ada konsekuensi hukumnya. Kalau misalnya tuannya ini membunuh, saudara, ya enggak ada yang urusan dengan hukum, saudara. Kenapa? Mati hidupnya budak itu di tangan tuannya. Mau berbuat apa saja, apalagi dia berbuat yang merugikan. Salah. Ya, saudara. Makanya mungkin, saudara, Onesimus ini lari karena takut mendapatkan hukuman. Karena dia berbuat salah, merugikan Filemon ini. Sehingga dia lari meninggalkan Filemon ini. Nah, ketemu dengan Paulus di penjara di sana dan diinjili Paulus. Akhirnya Onesimus bertobat dan akhirnya menjadi seorang pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga menjadi sesuatu pribadi yang berarti bagi Paulus. Dan Paulus tahu dan sadar bahwa Onesimus ini adalah budaknya siapa? Miliknya siapa? Miliknya Filemon. Dan Paulus ini satu pribadi seorang luar biasa. Saudara, dia kembalikan itu kepada Filemon. Saudara, kalau saudara punya pembantu misalnya, sudah merugikan saudara, kira-kira saudara kalau ada orang lain mau kembali lagi, terima enggak saudara? Terima enggak? Saudara, dulu saya punya bibi lah. Saudara, sudah 8 tahun. Biasanya kalau bibi itu kalau sudah lama, biasanya tuannya yang ngatur atau bibi yang ngatur. Saudara. Jadi yang ngatur pekerjaan apa saja itu dia, bukan kita. Iya. Jadi kayak dia yang punya kuasa di rumah itu, saudara. Suatu hari kita betul-betul butuh dia, saudara. Tapi dia kekeh, enggak mau. Ya enggak mau. Saudara. Akhirnya ya udahlah, enggak bisa gimana. Saudara, dia kemudian dia keluar, enggak apa-apa keluar. Dia pengen baik lagi, saudara. Ya udahlah, kasihan, kita terima. Gitu lagi, kumat lagi, saudara. Iya. Enggak mau lagi. Karena dewek, libur itu seminggu, saudara. Dulu kan masih ada anak-anak kecil gitu ya. Saya masih di gereja, istri saya masih bekerja. Saudara, kita butuh sekali, tapi dia, kenapa saudara? Apa sih namanya kalau tetangga hajat itu saudara? Ngebeng apa? Ngebeng, ngobeng, ngobeng gitu saudara. Kalau enggak gitu nanti saya enggak punya tetangga katanya. Enggak, saya minta setengah hari saja enggak apa-apa. Nanti saya pulang dari gereja baru ngebeng.
ngubeng ya, ngubeng saudara. Ya, saudara nggak mau, tetap aja saudara. Ya udahlah, saudara akhirnya dia kerja tangga, tetangga nggak betah saudara, mau balik lagi udah cukup dah, ya cukup, ya. Soalnya kita perlu, ya apa saja dia mau ini ya kita turuti saudara, karena kita butuh dia saudara. Ya. Tapi ketika kita betul-betul perlu dia merasa karena sudah sekian lama dari Michael sampai ke Jessica yang kecil itu saudara. Ya dia yang ngurus, dia yang banyak membantu kita lah. Seperti keluarga sendiri, tapi ya itu tadi saudara. Akhirnya bukan kita yang punya wewenang, dia punya wewenang saudara. Yang ngatur semuanya dia. Ya. Nah saudara, ya udah. Nah tapi Filemon ini saudara, walaupun dia sudah dirugikan, bahkan mungkin, ya saudara namanya apa, oh, saya bilang tadi, dia seorang budak, ya. Dia mau apa saja bisa. Tapi saudara, karena dia percaya sama Yesus, dan juga oleh peran Paulus juga sih, ya akhirnya Onesimus ini diterima kembali. Bukan sebagai budak, tapi sebagai sesama anak-anak Tuhan. Dan ini sekali lagi nggak mudah pada waktu itu. Tapi ternyata Filemon bisa melakukan hal itu. Bisa mengampuni dan menerima. Dan mungkin melupakan sulit, tapi dia mau menerima dia. Sebagaimana Onesimus yang sudah dilahirkan kembali oleh Kristus. Dan juga dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan di sana, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan saling cakar-cakaran saudara. Bukan saling berkelahi satu dengan yang lain. Tapi saling mengasihi. Berarti apa saudara? Saling itu berarti apa? Enggak hanya fokus diri sendiri tapi saling memberi. Saudara, satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Jadi kalau diingatkan ya enggak usah emosi saudara. Seringkali banyak orang diingatkan, ya padahal tujuannya baik saudara, bukan untuk menghancurkan tapi mengingatkan. Sebaiknya kamu harus begini, itu akan lebih enak. Ya, tapi saudara enggak terima, marah-marah. Ya akhirnya begitu-begitu saja saudara. Ya, jadi saya berharap menjelang tahun yang baru ini, wujudkan kasih dan iman dalam tindakan nyata terhadap saudara-saudara seiman secara khususnya, tapi juga kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Dunia ini tahu bahwa kita ini adalah muridnya siapa saudara? Muridnya Kristus. Kristen kita bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen yang sejati. Kristen yang nyata. Bukannya di KTP, tapi betul-betul itu terlihat dari tindakan kita. Dari sikap hidup kita, gaya hidup kita itu beda dengan dunia ini. Sehingga orang akan tahu bahwa si A, saudara itu adalah orang Kristen. Bukan karena saudara di rumah dikasih salib gede begitu. Atau saudara pakai anting-anting salib. Atau baju saudara tulisan Praise the Lord. Saudara. Atau ada atribut-atribut Kristenan yang nempel dalam tubuh saudara. Sehingga sudah dikenal orang Kristen. Enggak saudara, tapi melalui perbuatan nyata saudara. Itu akan lebih berbicara, lebih kuat dibanding dengan hanya sekedar kata-kata saudara. Oleh sebab itu saudara, yang kedua, coba saudara perhatikan iman dan kasih saudara. Ada keseimbangan enggak? Rajin gereja, tapi saudara, banyak firman Tuhan saudara dengar, tapi hidupnya enggak berubah. Ya itu perlu dipertanyakan saudara. Hidup hanya fokus kepada diri sendiri, padahal sudah jadi orang Kristen sekian tahun lamanya. Coba saudara renungkan hal itu. Kristen yang bertumbuh, Kristen yang benar adalah iman dan kasihnya itu enggak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki ketaatan. Ayat yang ke-21 dikatakan, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu,
Aku tahu daripada permintaanku ini akan dikabulkan. Dikatakan di sana, dengan percaya kepada ketaatanmu. Jadi Filemon ini adalah orang yang taat. Dan ketaatan itu adalah tanda kedewasaan rohani. Dan bukti kasih yang sejati. Jadi ketaatan itu tanda kedewasaan rohani kita. Kita disebut orang Kristen yang rohani, yang dewasa rohani adalah orang Kristen yang taat. Taat apa saudara? Taat terhadap apa yang dikatakan, diperintahkan oleh firman Tuhan. Misalnya saudara, Tuhan katakan ampunilah. Nah orang Kristen dewasa dia akan mentaati dengan mengampuni. Sehingga ketika ketemu di gereja tidak melengos, tahu saudara melengos? Tidak menghindar, tapi saudara seperti enggak ada masalah. Seharusnya memang enggak ada masalah. Ya. Karena apa? Sudah mengampuni. Bisa salaman, bisa ngobrol. Ya. Saudara, tapi kalau enggak taat saudara, ada dia. Dia kebaktian keberapa ya? Wah dia kebaktian yang pertama, saya yang kedua. Tujuannya apa? Supaya enggak ketemu. Kalau ketemu karena apa saudara? Mukanya jadi merah saudara, telinganya menjadi berdiri semua. Kejang saudara, emosi. Saudara, enggak bisa begitu saudara. Kalau kita jadi orang Kristen dewasa saudara, kita harus mengampuni dan menerima apa adanya. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Coba kalau Tuhan menerima berdasarkan apa yang menjadi apa kualifikasi atau syaratnya saudara. Wah saudara, kita enggak ada yang benar saudara. Bahkan tidak ada layak untuk mendapatkan itu semua. Kalau kita mendapatkan itu semua karena kasih karunia. Nah demikian juga kita belajar untuk mempraktekkan hal itu saudara. Semuanya kita mengaku tidak sempurna, amin. Siapa di sini mengaku aku sempurna? Ya. Kita semuanya tidak ada yang sempurna. Penuh dengan kekurangan. Sama-sama kurangnya. Ada pepatah sesama biskota tidak boleh apa saudara? Saling mendahului. Ya sama-sama lah saudara maksudnya. Sama-sama berdosanya, sama-sama kurangnya. Ya udahlah saudara, saling melengkapi. Jangan kemudian kita menjadi hakim saudara. Ya, sehingga ada firman Tuhan katakan, ada balok di mata kita, nggak kelihatan, saudara. Saudara, jadi ketaatan adalah tanda kedewasaan rohani dan bukti kasih yang sejati. 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan di sana, jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengar, memperhatikan lebih baik dari semua persembahan apapun saudara. Sebesar apapun, sebanyak apapun saudara. Ya. Mendengar dan memperhatikan artinya saudara mempraktekkan, mentaati akan Tuhan itu nilainya lebih besar dibanding dengan saudara membawa sebesar apapun, sebanyak apapun korban saudara, persembahan saudara. Dibanding ketaatan itu enggak ada bandingnya saudara. Seringkali banyak orang dipikir Tuhan itu bisa disogok begitu ya. Suatu hari saya saudara, negur jemaat, bukan jemaat di sini saudara, jemaat di sana. Kita besuk itu dipikir mengingatkan mereka supaya memberi perpuluhan saudara. Pak Pur ini saya titip ya, perpuluhan untuk di gereja. Saya bilang, saya sini bukan karena perpuluhan loh ya. Karena saya besuk, karena kenapa gak datang? Iya sibuk sekali. Saudara. Sehingga saya nggak bisa datang ke gereja.
saya mau beri perpuluhan ini, titip perpuluhan. Saya bilang, nanti aja bawa ke gereja ya. Nanti kalau saya yang memasukkan berarti Tuhan melihat saya yang memberi. Saya bilang begitu, saya godain. Ibu aja, cici aja lah yang datang ke gereja, nanti bawa perpuluhannya itu. Sambil besuk sama Tuhan Yesus di gereja, saya bilang begitu. Jangan sibuk saja di tokonya, saya bilang. Saya enggak terima saudara. Saya bilang, udah kamu nanti minggu depan, Ibu, Ci, ke gereja ya, ditunggu ya. Saudara, jadi dipikir Tuhan tuh bisa disokor dengan persembahan-persembahan itu saudara. Tuhan tuh ingin lebih intim dengan kita. Dia bicara dan kita mau mendengar dan perhatikan. Itu Tuhan lebih suka dibanding dengan hanya saudara. Ya apalagi sekarang ini dengan teknologi saudara nggak perlu ke gereja langsung ditransfer saudara ya. Yang penting kan uangnya masuk, tapi orang nggak masuk nggak apa-apa. Yang penting apa saudara? Emang Tuhan itu butuh uang begitu, gereja butuh uang. Tapi Tuhan nggak butuh saudara, Tuhan punya segala-galanya. Ya. Jadi saudara, Tuhan ingin saudara dan saya ini mau mendengar dan memperhatikan. Untuk apa? Untuk ditaati, dilakukan. Sehingga korban-korban saudara itu akan memiliki nilai di hadapan Tuhan. Ketika apa saudara? Kita mau mentaati dan mendengarnya. Lukas 11 ayat 28 dikatakan. Tetapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang apa saudara? Mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengarkan dan memeliharanya dalam arti yang melakukannya, yang mentaatinya, yang menjaganya. Dengan cara apa? Melakukan, mentaati. Itu orang yang berbahagia. Mungkin sudah nggak punya banyak hal di dunia ini. Materinya nggak banyak, pas-pasan. Tapi ketika saudara mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan, kebahagiaan sejati dari Tuhan itu akan datang. Sebab Tuhan berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan, apa saudara? Dunia berikan. Kalau orang dunia, uang banyak, belum tentu juga bahagia juga saudara. Uang, harta, kekayaan, kedudukan kita tuh nggak menjamin kebahagiaan saudara. Bahkan seringkali justru membuat orang stres, ketakutan. Ya, orang kaya kalau ada bunyi kresek-kresek gitu, saudara, takut ya, dipikir ada apa, saudara? Ada maling pada anjingnya, saudara. Padahal kucingnya, saudara. Ya, tadi dipikir ada pencuri masuk, sehingga gelisah. Saudara, sehingga rumahnya dipasang CCTV, dikasih security dan sebagainya, saudara. Dikasih anjing galak, wah pokoknya macam-macam. Supaya apa? Merasa nyaman. Ternyata apa yang dia miliki enggak membuat orang nyaman. Tapi ketika Yesus memberikan damai sejahtera, saudara, di tengah penjara pun, di tengah penganiayaan, seperti Paulus dikatakan tadi, aku di penjara karena apa? Karena Yesus Kristus, karena Injil. Paulus gimana saudara? Marah-marah? Paulus gimana saudara menyalahkan orang lain? Enggak saudara. Di penjara pun dia bisa apa saudara? Tetap terhubung dengan Tuhan. Memuji, berdoa, menyembah Tuhan. Dan terjadi apa namanya? Mujizat. Sebab itu saudara, kata-kata yang konsisten dikerjakan adalah khotbah paling kuat yang bisa kita perdengarkan. Artinya apa saudara? Ya, sikap hidup kita, perbuatan kita itu banyak bicara, lebih kuat pengaruhnya, dampaknya dibanding dengan mulut kita yang banyak bicara. Ya. Memberikan teladan, saudara, membuktikan kesaksian hidup kita. Kenapa sih banyak suami atau pasangan hidup kita nggak kenal Tuhan dan sulit untuk kenal Tuhan? Karena apa, saudara? Kebanyakan pasangannya itu yang sudah mengaku Kristen itu nggak menunjukkan Kristennya. Hanya KTP-nya saja, saudara. Tapi gaya hidupnya itu nggak ada bedanya dengan orang-orang lain. Sehingga banyak orang pasangan hidupnya itu nggak mau ke gereja, kenapa? Seringkali saya dengar itu gini, biar bertobat dulu dia. Kalau dia sudah berubah, saya mau ke gereja. Tapi kalau dia seperti itu, ya saya tidak akan pernah ke gereja, karena ngapain ke gereja kalau orang Kristen kayak begitu, saudara?
Saya mendengar ini dari seorang suami mengatakan demikian. Kenapa? Istrinya kali di rumah itu seperti apa saudara? Kaset yang rusak tuh, kruk 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 kruk. Mulutnya itu saudara. Ya. Jadi saudara, mari ya di tahun yang baru nanti kita akan ubah hidup kita dan kita akan mengakhiri tahun 2025 ini dengan hidup seperti Filemon. Ya. Oleh karena itu taati Tuhan. Bahkan dalam hal sekecil apapun. Sebab dari sanalah kemudian akan lahir dampak yang besar. Seringkali perkara besar dimulai bukan dari yang besar, tapi justru dimulai dari perkara yang kecil. Ada firman Tuhan katakan barang siapa setiap perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi mulailah dari kecil-kecil itu saudara. Kalau itu sudah saudara, nanti saudara tidak terasa kita akan melakukan perkara yang besar. Jangan kita mimpi perkara yang besar kalau kita enggak setia dari perkara yang kecil. Lakukan apa yang sudah bisa lakukan. Taati perkara-perkara yang mungkin sederhana, itu mulai dari situ. Maka saudara akan bisa melakukan perkara yang lebih besar. Kenapa? Kita akan dilatih, diproses seperti itu. Sehingga kehidupan kita semakin hari harus semakin bertumbuh dewasa. Bukan statis, ya begitu-begitu saja. Orang Kristen sudah 20 tahun, ya itu saja. Ya, akhirnya datang dan pergi. Tidak melakukan apa-apa. Nah saudara, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi nanti saudara ketika ketemu sama Tuhan Yesus. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Kalau saudara hanya gereja itu hanya datang dan pergi. Dan tidak melakukan sesuatu apapun. Saudara bisa bayangkan sendirilah saudara ya. Kiranya firman Tuhan ini saudara akan sekali lagi membuat kita ya mengkoreksi diri. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Dan mari kita akan menyongsong tahun 2026 dengan hidup yang baru. Tidak sama seperti tahun 2025. Kita tingkatkan saudara kehidupan kita ini sehingga hidup kita ya berdampak dan membawa kebangun rohani. Bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga sudah tahun 2026 ini betul-betul api Roh Kudus akan membakar setiap kita. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang pasif, menjadi orang-orang yang penonton, tetapi orang-orang yang bergerak bersama-sama, maju bersama-sama, melayani bersama-sama. Sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama saudara.